anak-anak yang soleh dan solehah. Kali ini kita akan belajar PPKN ya. Materinya tentang menerapkan sikap sesuai makna bagian-bagian pada Garuda Pancasila. Nah, sebelum kita mulai pembelajarannya, mari kita membaca basmalah dan juga membaca doa belajar 2. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, iftah lana futuhal arifin. Anak-anak, ada beragam makna dari setiap bagian pada lambang Garuda Pancasila. Sebelumnya kita udah belajar ya. Nah, kita dapat menerapkan makna tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Bersikap sesuai dengan makna lambang Garuda Pancasila akan menciptakan hidup yang rukun. Kita bahas yang pertama. Yang pertama, sikap yang sesuai dengan Garuda Pancasila itu adalah memihak kebenaran, ya, memihak kepada kebenaran. Masih ingatkah kamu bahwa kepala Garuda Pancasila itu menoleh ke sebelah mana? Ya, ke sebelah kanan ya. Posisi ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia memihak kepada kebenaran. Nah, di sini ada contoh yang sesuai dengan kebenaran ya, yang memihak kepada kebenaran. Yang pertama, berani mengakui kesalahan. Nah, ketika kita berbuat salah, kita harus berani mengakui kesalahan. Kita harus menunjukkan kebenarannya. Nah, selanjutnya, ketika mengerjakan ulangan itu harus dikerjakan sendiri sesuai dengan kemampuan. Gak boleh mencontek dan gak boleh menanyakan jawaban kepada siapapun. Kemudian ketika kita belanja misalnya atau jajan, penjualnya ngasih kembaliannya kelebihan ternyata. Nah, kita harus mengembalikan kelebihan uang kembaliannya kepada penjual ya. Harus jujur. Nah, selanjutnya yang kedua, sikap yang sesuai dengan Garuda Pancasila ya, makna bagian-bagian pada Garuda Pancasila yaitu menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan. Bangsa Indonesia memiliki banyak keberagaman. Ada keberagaman suku bangsa dan budaya, ada pula keberagaman agama. Nah, keberagaman agama ini disatukan dengan semangat dan persatuan. Semangat persatuan dan kesatuan bangsa sesuai dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Sikap menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan, nih contohnya ya. Yang pertama, bermain dengan teman tanpa membeda-bedakan suku bangsanya. Mau itu dari Jawa, mau dari Sunda, ya mau dari Batak. Gak boleh beda-bedain ya, gak boleh membeda-bedakan. Kita harusnya berteman ya dengan siapa saja ya, meskipun sukunya beda ya, suku bangsanya beda. Selanjutnya, mengikuti hari perayaan kemerdekaan Republik Indonesia. Kemudian menghormati teman beragama lain yang sedang beribadah. Jangan diganggu ya. Selanjutnya, menjenguk tetangga yang sakit. Nah, ketika ada tetangga yang sakit, kita bisa menjenguknya dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan ya. Oke, selanjutnya yang ketiga ya. Nah, yang ketiga ini adalah mengikuti upacara hari kemerdekaan. Nah, masih ingat gak kalian
Kalau jumlah bulu burung Garuda Pancasila berapa sih? Nah, jumlah bulu burung Garuda itu kan sesuai dengan tanggal kemerdekaan Indonesia ya, yaitu 17 Agustus 1945. Kita sebaiknya ikut dalam perayaan kemerdekaan, misalnya menjadi peserta upacara peringatan di sekolah atau mengikuti lomba perayaan kemerdekaan. Nah, selanjutnya yang keempat. Nah, masih ingat gak di dada Garuda Pancasila itu ada perisai ya. Perisai itu ada simbol-simbol Pancasilanya. Nah, kita bisa menerapkan sikap sesuai sila-sila Pancasila. Nah, yang pertama diantaranya bermain dengan teman walau berbeda agama. Nah, masih ingat kan sila pertama? Ya, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, meskipun kita sama ya, memiliki Tuhan masing-masing. Nah, meskipun agamanya beda, kita bisa berteman. Oke, selanjutnya membantu anak tetangga yang terjatuh. Nah, kita harus saling tolong-menolong ya. Ketika ada yang kesusahan, ketika ada yang jatuh, kita bisa membantu atau menolongnya. Kemudian yang ketiga, membersihkan rumah bersama-sama. Nah, di sini siapa nih di rumahnya yang suka bareng-bareng ya? Bersama-sama, bersatu membersihkan rumahnya bareng-bareng supaya cepat selesai. Nah, bagus ya. Nah, selanjutnya adalah musyawarah ketika kita mau memilih ketua kelas misalnya, atau ketika mau berlibur. Nah, kita bisa bermusyawarah dulu untuk menentukan pilihan yang terbaik. Nah, selanjutnya memuji teman. Ketika teman membuat karya, misalnya gambar atau mengikuti lomba atau membuat sesuatu yang baik gitu ya, kita bisa memuji teman. Nah, tapi memujinya secukupnya, jangan berlebihan. Dan kita juga nggak boleh mengejek ya. Nah, dengan menerapkan sikap-sikap sesuai makna Garuda Pancasila, kita akan mendapatkan banyak manfaat. Hidup kita akan rukun ya, hidup kita akan terasa damai dan bahagia. Pekerjaan yang dilakukan juga menjadi lebih ringan. Bermain bersama teman terasa lebih menyenangkan. Nah, cukup sekian untuk materi kali ini. Mudah-mudahan kalian mengerti ya. Nah, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.